You don't know who you. Di awal film, kita akan dibawa ke tahun 1992, tepatnya di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Lalu memperlihatkan seorang mantan garong bernama Mercer yang kala itu sedang dihubungi oleh polisi. Ternyata Mercer baru 6 bulan ini bebas dari penjara dan sekarang ia masih dalam keadaan bebas bersyarat. Setelah berteleponan dengan polisi, Mercer membangunkan putranya karena sebentar lagi sang putra harus berangkat ke sekolah. Gotta get up. Come on. Made you some breakfast, man. Ketika sedang sarapan, Mercer bertanya kenapa putranya itu selalu mengabaikannya. Sang putra yang diketahui bernama Antoine, ia pun menjawab jika dirinya tidak betah tinggal bersama Mercer. Antoine menjelaskan kalau dulu waktu Mercer masih di penjara dan ibunya masih hidup, Antoine selalu merasa bebas. Tapi setelah ibunya meninggal dan Mercer keluar dari penjara, Antoine merasa Mercer selalu mengekang dirinya. Mendengar semua itu, Mercer mengatakan jika ia hanya tidak mau Antoine menjadi berandalan seperti anak-anak yang lain. Just gotta stay the course. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Rick yang sedang menemui temannya untuk membahas sebuah aksi perampokan yang akan mereka lakukan. Temannya ini bernama Dodo dan mereka berdua ternyata anggota perampok yang sudah sering melakukan aksinya di kota Los Angeles. Rick mengatakan kalau nanti siang ia akan mengecek lokasi tempat mereka merampok nanti, yaitu di sebuah pabrik logam. Lalu Dodo bertanya dengan siapa Rick akan mengecek pabrik logam tersebut dan Rick menjawab ia akan berangkat dengan adik serta ayah angkatnya. Satu jam kemudian memperlihatkan Rick dan adiknya yang sedang mendatangi rumah milik ayah angkat mereka. Ini dia ayah angkat mereka bernama Samson dan diketahui Samson, Rick dan sang adik juga tergabung dalam kelompok perampok yang sama. Setelah itu mereka bertiga bergegas pergi untuk mengecek pabrik logam tempat mereka nanti akan melakukan perampokan. Di waktu yang sama terlihat Mercer yang tengah dalam perjalanan menuju tempat dia bekerja. Hingga selang beberapa saat Mercer memutuskan untuk membeli minuman sebentar ke sebuah minimarket. Ketika Mercer sedang mengambil minuman, tiba-tiba ada dua orang pemuda preman yang ingin memalak kasir. Mercer yang melihat kelakuan jahat mereka langsung memintanya keluar sekarang juga. Tapi kedua pemuda itu tidak terima hingga menodongkan senjata kepada Mercer. Awalnya Mercer sempat ingin menghajar mereka, tapi beruntung mereka segera dihentikan oleh ketua premannya. Di sini si ketua preman menjelaskan jika orang yang mereka todong adalah Mercer, mantan garong paling dihormati oleh orang-orang berkulit hitam. What the shit? Watch your mouth. Setelah kejadian itu, si ketua preman menghampiri Mercer yang hendak kembali menaiki mobil. Rupanya si ketua preman ingin meminta maaf atas kelakuan dua pemuda anak buahnya tadi sebab mereka belum tahu siapa Mercer. Di sisi lain, Rick, si adik, dan Samson, ayah angkatnya, sudah sampai di depan pabrik logam. Lalu Rick mengatakan kalau target mereka adalah merampok platinum, yaitu logam yang lebih mahal daripada emas. Namun untuk merampok platinum itu, mereka harus melewati beberapa penjagaan yang sangat ketat. There's cameras everywhere. Security is just too tight. Terlebih platinumnya berada di sebuah brankas dan mereka akan membutuhkan waktu 2 jam untuk membuka brankasnya. Kemudian Rick memberikan denah pabrik sambil mengingatkan kalau alarm pabrik di dalam tidak boleh sampai berbunyi. Sebab apabila alarm berbunyi maka otomatis brankas platinum akan tertutup oleh baja yang tidak bisa dibuka. Setelah dijelaskan semuanya, Samson bertanya dari mana Rick bisa tahu tentang itu semua. Rick menjawab kalau ia membutuhkan waktu 1 tahun hanya untuk mengorek informasi tersebut dari para karyawan pabrik yang bekerja di sana secara diam-diam. And platinum is like more money than gold. Run it for me. Declaration of Independence.
Di waktu yang sama, Mercer tiba di lokasi tempat dia bekerja yang mana ternyata Mercer bekerja di pabrik logam tersebut. Ketika sudah di dalam, Mercer menemui kepala satpam yang merupakan sahabat baiknya. Lalu bersamaan dengan itu tersiar berita di TV yang sudah belakangan ini menghebohkan seluruh penduduk Los Angeles. Ternyata di minggu kemarin ada sekelompok polisi berkulit putih yang telah tega menghajar beberapa orang kulit hitam hingga tewas. Dan pada jam 3 sore nanti keputusan sidang dari para polisi itu akan diumumkan. Menurut si kepala satpam, apabila hakim sampai membebaskan para polisi terlibat, maka kekacauan pasti akan terjadi di kota Los Angeles. Diketahui pada tahun 1992, rasis dan sentimen di Amerika kepada orang berkulit hitam masih sangat sering terjadi. Setelah itu, Mercer pun bergegas pergi ke area mesin logam untuk mulai melakukan pekerjaannya. Singkat cerita, pada jam 3 sore seluruh media mengabarkan kalau para polisi yang sudah menghajar pemuda berkulit hitam sampai tewas kini telah resmi dibebaskan dan dianggap tidak bersalah. Hingga dengan sekejap masyarakat Los Angeles terutama orang berkulit hitam turun ke jalan dan mulai berdemo serta melakukan kebrutalan. Tampak mereka yang sudah tidak percaya lagi kepada penegak hukum yang selalu sentimen kepada orang-orang berkulit hitam. Jury told the world that what we all No verdict for the one charge only. Menyadari kekacauan sedang terjadi, Rick pun langsung dihubungi oleh Samson ayah angkatnya yang tiba-tiba ingin melakukan perampokannya sekarang. Tentu dengan terjadinya kekacauan itu, maka para polisi akan lengah terhadap perkara lain dan lebih fokus mengatasi kekacauan tersebut. Ditambah lagi, pemerintah baru saja menginstruksikan agar semua kegiatan kerja di luar rumah diberhentikan. Setelah itu, Rick mengajak sang adik untuk bersiap karena mereka akan melakukan perampokannya hari ini juga. Let's go. Every one of those officers from the chief down to the newest rookie. Adegan berpindah kepada Mercer dan semua karyawan pabrik yang dikumpulkan oleh manajernya. Di sini si manajer mengatakan kalau pabrik akan tutup sampai kekacauan di Los Angeles bisa mereda. Si manajer juga mengingatkan agar mereka berdiam diri di rumah masing-masing dan selalu tetap waspada. Mengingat sebagian besar pendemo mulai menjarah pertokoan termasuk rumah-rumah yang kosong. You're safe out there. Yeah. Setelah itu, Mercer menghampiri kepala satpam yang merupakan sahabat baiknya. Lalu Mercer bertanya siapakah yang berjaga di pabrik ini selama karyawan diliburkan. Si kepala satpam menjawab jika dirinya dan satu satpam di luar yang ditugaskan manajer untuk tetap berjaga di pabrik. Mengetahui hal itu, Mercer meminta izin supaya ia dan anaknya bisa menetap di pabrik ini selama kekacauan terjadi. Mercer rupanya takut kalau anaknya akan ikut turun ke jalan bersama dengan yang lain, apalagi rumah Mercer berada di tempat paling rawan. Beruntung si kepala satpam mengizinkannya dan ia tampak tidak mempermasalahkan hal itu. Appreciate you, bro. All right. Di sisi lain memperlihatkan Rick dan adiknya yang sedang menjemput Dodo rekan rampok mereka. Sebelum pergi, Dodo pun berpamitan kepada istrinya dan berpesan jangan membuka pintu apabila hari sudah mulai gelap. 30 menit kemudian, Dodo, Rick dan adiknya mendatangi Samson si ayah angkat. Ternyata Samson sudah menyiapkan semua peralatan yang nanti mereka butuhkan. Namun di sini Samson ingin mengajak dua anggota baru yang berasal dari Rusia untuk ikut dalam misi mereka. Awalnya Rick menolak sebab tim mereka sudah cukup tanpa harus melibatkan anggota baru, tapi karena Samson terus memaksa, pada akhirnya Rick pun mau mengalah. Setelah itu mereka berenam bergegas pergi menuju pabrik logam untuk merampok platinumnya. Your problem then. Ketika dalam perjalanan, tampak mereka yang sedikit terjebak macet sebab banyak sekali orang yang sudah turun ke jalan. Sementara di sisi lain, Mercer juga masih dalam perjalanan pulang ke rumah untuk menjemput anaknya. Terlihat Mercer yang diminta warga untuk ikut berdemo mengingat Mercer merupakan orang berkulit hitam. Singkatnya, Mercer tiba di rumah dan ia langsung masuk ke dalam untuk menghampiri Antoine anaknya.
Tapi sayang, setelah lama mencari, Antoine tidak ada di sana hingga Mercer harus mencari Antoine di luar rumah. Adegan berpindah ke kelompok Rick yang sekarang tiba di pabrik logam. Di sini Rick berpura-pura turun untuk bertanya alamat kepada satpam di luar hingga inilah yang terjadi. Setelah melumpuhkannya, Rick dan Dodo segera memindahkan satpam itu ke tempat yang aman. Di sisi lain, si kepala satpam tampak sedang berkeliling dan ia tidak menyadari kalau kelompok Rick sudah mulai menyusup. Lalu di saat si kepala satpam sedang mengambil minuman, tiba-tiba ia dibuat kaget dengan kehadiran kelompok Rick. Di sini Rick meminta si kepala satpam agar tidak melawan karena Rick tidak mau ada yang terluka di antara mereka. Namun satu anak buah ayahnya yang berasal dari Rusia malah tanpa ragu menghabisi si kepala satpam. God damn it! Sontak Rick begitu kesal kepada orang tersebut karena tak seharusnya mereka menghabisi kepala satpam. Ketegangan sempat terjadi hingga Samson si ayah angkat berusaha menenangkan Rick. What you gonna do, pretty boy? Let's get paid. Setelah berhasil menenangkan Rick, mereka pun akhirnya melanjutkan kembali aksinya dan pergi ke tempat brankas platinum disimpan. Keep it together, okay? Let's go. Di balik itu, Mercer masih mencari Antoine putranya di pinggiran jalan Los Angeles. Hingga Mercer bertemu dengan ketua preman lalu bertanya apakah si ketua preman melihat Antoine. Si ketua preman menjawab tidak tahu, tapi ia siap menghubungi Mercer apabila bertemu dengan Antoine. Lalu si ketua preman memberikan sebuah pistol kepada Mercer sebab keadaan kota semakin kacau, namun Mercer memilih menolak. Let me find my son. Kembali ke komplotan Rick yang kini sedang berjalan menuju brankas platinum. Setelah menemukannya, mereka pun langsung berusaha untuk membobol brankas tersebut. Diketahui untuk membobolnya mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hey, you gotta be gentle! 30 menit kemudian memperlihatkan si kepala satpam yang ternyata masih hidup. Lalu dengan bersusah payah ia menekan tombol alarm yang membuat brankas platinum akan otomatis tertutup baja pelindung. Melihat hal itu, Rick langsung menaiki forklift dan berusaha menahan pelindung baja tersebut hingga inilah yang terjadi. Baja pelindung berhasil tertahan akan tetapi kaki Dodo harus terlindas forklift. Rick yang tidak tega Dodo tersiksa, ia pun akan memundurkan lagi forkliftnya tapi Samson melarang. Menurut Samson, apabila forklift itu dimundurkan, maka baja pelindung tidak akan bisa tertahan dan misi mereka akan gagal. Rick mengatakan kalau mereka bisa memundurkan sedikit saja forklift itu supaya kaki Dodo bisa terlepas. Namun di waktu yang sama, anak buah Samson yang berasal dari Rusia mencabut kunci forkliftnya hingga terjadilah ketegangan antara Rick dengan orang tersebut. Hingga pada akhirnya Dodo pun meminta Rick untuk tenang dan ia rela kakinya dipotong mengingat kaki Dodo sudah remuk dan tidak mungkin bisa diselamatkan. Millions or a little leg? It's fucking late. You gotta make a decision. Gone one way or another. It's just fucking gone. Hey, I got you, man. Di sisi lain memperlihatkan Mercer yang masih terus mencari putranya di sekeliling kota. Hingga tak lama Mercer melihat Antoine yang kala itu bersama para begundal hendak menjarah toko. Dengan cepat Mercer menghampiri Antoine dan memarahinya. Lalu Mercer membawa Antoine pulang ke rumah untuk mengambil mobil sebab mereka berdua akan menginap di pabrik logam sampai kekacauan mereda. Di waktu yang sama, dua anak buah Samson yang berasal dari Rusia sedang mendatangi ruangan kepala satpam. Lalu tanpa ragu mereka menghabisi si kepala satpam dan menghentikan kembali alarmnya. Setelah itu mereka berdua kembali ke anggotanya yang lain untuk ikut membobol brankas. Adegan berpindah kepada Mercer dan Antoine yang kini sudah dalam perjalanan menuju pabrik.
Di sini Antoine sedikit kesal kepada Mercer sebab seharusnya mereka yang berkulit hitam turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan. Mercer menjelaskan kalau menjarah pertokoan itu bukan bentuk protes melainkan kriminal. See what we didn't think about. Selang beberapa saat, mobil mereka harus terhalang beberapa bandit yang sedang membegal mobil dari sepasang suami istri. Mercer yang melihat hal itu, ia pun segera turun untuk menyuruh para bandit pergi, namun para bandit yang tidak terima langsung menyerang Mercer hingga inilah yang terjadi. Setelah mengalahkan para bandit, Mercer menyuruh sepasang suami istri itu agar pergi sejauh mungkin. Sementara Mercer sendiri, ia pun memutar balik untuk melanjutkan perjalanannya menuju pabrik. 15 menit kemudian, saat mereka sampai di ujung kota, ternyata di situ sedang ada razia yang diadakan oleh para polisi. Di sini polisi langsung meminta SIM dan STNK Mercer, termasuk bertanya mau kemanakah tujuan Mercer. Mercer memberikan SIM dan STNK-nya sambil menjawab kalau ia akan pergi ke pabrik logam tempatnya bekerja. Bersamaan dengan itu ada mobil lain yang juga ingin melintas. Namun karena mereka adalah orang berkulit putih, maka polisi langsung menyuruh mereka lanjut. Sontak hal itu membuat Antoine merasa kesal, tapi Mercer terus mencoba menenangkannya. Kemudian Mercer diminta untuk keluar karena polisi akan mengecek bagasi mobil. Namun karena wajah Antoine terlihat kesal, satu polisi sampai mengintimidasinya. Get out. Open the trunk. Let's go. Hands on the hood. Up. Don't do that to my son. Melihat hal itu, Mercer sempat ingin membrutal dengan membantai para polisi tersebut. Tapi untungnya Mercer berhasil menenangkan diri setelah para polisi mau melepaskan mereka. Now get the fuck out of here. Let him go. Di sisi lain, Rick dan komplotannya kini sedang memasangkan peledak lewat sela-sela bolongan brankas yang sudah mereka bor. Setelah itu, mereka semua sedikit menjauh dan ledakan pun mulai dilakukan. Kemudian mereka kembali mengebor hingga pada akhirnya brankas pun berhasil dibuka. Terlihat Samson, si ayah angkat, yang sangat senang karena sebentar lagi mereka akan kaya raya. Lalu Samson menyuruh Rick menyiapkan mobil van untuk mengangkut semua platinum itu. Sementara terlihat si adik yang mencoba menguatkan Dodo karena sebentar lagi mereka akan pergi dari tempat ini. Selang beberapa saat, si adik pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya, sedangkan Mercer dan Antoine terlihat sudah sampai di depan pabrik lalu masuk ke dalam. Ketika mereka sudah berada di dalam, Antoine izin pergi untuk ke toilet hingga Mercer menunjukkan arah toiletnya. Saat Antoine masuk ke dalam toilet, ia dibuat kaget karena di situ ada adiknya Rick yang langsung menodongkan pistol. Di balik itu, Mercer yang sedang mencari si kepala satpam tampak ia sangat shock mendapati si kepala satpam yang sudah koit tidak bernyawa. Mercer yang sadar kalau situasi pabrik sedang dalam bahaya, ia pun segera mengambil pistol dari dalam laci lalu pergi ke toilet untuk menjemput Antoine. Namun baru saja keluar, Mercer harus berpapasan dengan dua anak buah Samson yang berasal dari Rusia hingga terjadilah tembak-menembak. Kemudian di suatu kesempatan Mercer menghajar satu anak buah Samson itu lalu kabur ke tempat lain. Setelah pergi cukup jauh, Mercer tak sengaja melihat Rick yang sedang menyiapkan mobil van hingga inilah yang dilakukan Mercer. Mercer merebut pistol milik Rick termasuk mengambil alat pengapian mobil van-nya agar mobil tersebut tidak bisa dinyalakan. Setelah itu, Mercer membawa Rick ke tempat tersembunyi dan ia mulai menginterogasinya. Mercer bertanya di mana putranya dan apakah kelompok Rick sedang merampok logam platinum. Dalam keadaan terikat, Rick menjawab ia tidak tahu menahu perihal putra Mercer sementara kelompoknya memang datang untuk mencuri platinum. Kemudian Mercer bergegas pergi ke brankas platinum sebab Mercer yakin putranya masih ada di situ.
Adegan berpindah ke adik Rick yang ternyata membawa Antoine ke hadapan Samson si ayah angkat. Di sini Samson memeriksa dompet Antoine hingga ia tahu identitas lengkap Antoine berikut dengan alamat rumah serta sekolahannya. Lalu Samson bertanya kenapa Antoine bisa sampai ada di dalam pabrik. Antoine menjawab kalau ia sedang mencari ayahnya yang kebetulan kerja di sini dan sang ayah bekerja di bagian reparasi mesin. Ketika Samson melanjutkan interogasinya, Dodo yang kakinya sudah dipotong malah terus merengek yang membuat Samson merasa risih. Samson yang memang dasarnya adalah orang kejam, ia pun tanpa ragu menghabisi Dodo. Ternyata kejadian tersebut juga dilihat oleh Mercer yang tengah bersembunyi di dekat sana secara diam-diam. Setelah itu, Samson menyuruh Antoine pergi karena ia sangka Antoine datang ke dalam pabrik seorang diri. Saat Antoine sedang berjalan, di waktu yang sama dua anak buah Samson yang berasal dari Rusia datang dan mereka mengatakan kalau ada orang asing yang barusan menyerang mereka. Mengetahui hal itu, Samson dengan cepat menyuruh Antoine kembali sebab Samson sadar kalau orang asing yang dimaksud pasti ayahnya Antoine. Lima menit kemudian, dua anak buah Samson itu pergi untuk mengecek mobil van sambil mencari Rick. Tapi di sini mereka tidak menemukan Rick, ditambah mobil vannya tidak akan bisa dinyalakan sebab alat pengapian mobilnya telah diambil. Lalu salah satu dari mereka akan kembali menemui Samson sementara satunya lagi akan memburu Mercer. Selang beberapa saat, satu anak buah Samson tiba dan langsung menjelaskan perihal mobil van mereka yang alat pengapiannya sudah diambil. Mendengar hal itu, Samson mengatakan jika mereka harus mendapatkan kembali alat pengapiannya untuk mengangkut semua logam platinum. Sedangkan untuk Rick, ternyata Samson sama sekali tidak peduli. Fucking rotor. We'll get the fuck out of here. We have to find Regan. I know, Dennis. Di waktu yang sama terlihat Mercer yang sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan putranya. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba Samson langsung tertawa karena ia yakin tembakan itu adalah tembakan anak buahnya yang telah menghabisi Mercer. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba namun seketika Samson dan yang lain sangat shock setelah melihat anak buahnya terjatuh dari atap. Karena artinya yang tadi menembak bukan anak buahnya melainkan Mercer. Setelah itu Mercer kembali menemui Rick yang telah ia sandra di suatu tempat. Di sini Mercer bercerita jika kelompok Rick tidak menjalankan etika dalam merampok. Bahkan orang paling tua di antara mereka telah menghabisi rekannya sendiri yang berkulit hitam. Mendengar hal itu, Rick pun tentu murka sebab ia sadar jika yang dimaksud oleh Mercer adalah Samson ayah angkatnya dan orang berkulit hitam adalah Dodo. Kemudian Rick menjelaskan jika Samson ayah angkatnya adalah seorang pria kejam yang sangat licik. Bahkan Rick sudah muak dengan Samson dari dulu dan sebenarnya Rick sangat ingin sekali menghabisinya. It's a fucking miracle. Bersamaan dengan itu, terdengar suara speaker dari Samson yang meminta Mercer untuk melakukan pertukaran antara Antoine dengan alat pengapian mobil termasuk Rick. Mercer. Dad, they're gonna kill me. Don't listen to anything he says, man. You're gonna help me get my son. Singkat cerita, Mercer datang menemui Samson sambil menodong Rick, lalu Mercer memberikan alat pengapiannya. Setelah alat pengapian dipasangkan, mobil van itu pun sekarang bisa menyala. Namun di saat Mercer giliran meminta anaknya dilepaskan, tiba-tiba Samson malah menyerang tanpa peduli kepada Rick. Pada akhirnya Mercer dan anaknya berhasil naik ke dalam mobil van sementara Rick dan adiknya masuk di bagian belakang van. Diketahui sebelum melakukan pertukaran, Rick dan Mercer memang telah sepakat untuk bekerja sama. Go! Tak lama kemudian, ternyata Samson dan satu anak buahnya yang tersisa mencoba mengejar dengan menggunakan mobil milik Mercer.
Di tengah kejar-kejaran, Rick baru menyadari kalau adiknya telah tertembak anak buah Samson hingga Rick terus menguatkan sang adik supaya tetap bertahan. Tak lama, sang adik pun meninggal yang membuat Rick murka dan balik menyerang mereka. Di insiden ini, Rick berhasil menghabisi anak buah Samson hingga ia lanjut baku tembak dengan Samson yang tinggal seorang. Tapi sayangnya, selang beberapa saat, Rick pun harus tertembak oleh Samson di bagian perut. Mercer yang melihat itu, ia pun malah malaweng yang membuat mobilnya terguling. Kemudian Samson turun dari mobil dan mendatangi Rick, anak angkatnya. Awalnya Samson mengucapkan kata maaf, tapi tiba-tiba setelah itu Samson menghampiri Mercer yang terlihat sudah tidak berdaya. Samson berterima kasih karena berkat Mercer semua platinumnya kini akan menjadi miliknya seorang. Tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba ternyata yang menembak adalah Antoine. Kemudian Antoine dan Mercer berkumpul hingga Mercer berencana akan meninggalkan Amerika untuk tinggal di daerah Brebes dengan semua platinumnya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.